Halo teman-teman Republik Investor, kali ini kita akan membahas tentang fase market, di mana kita harus tahu fase market ini sebelum kita menjadi seorang trend following atau trading yang mengikuti arah dari tren harga. Seperti apa fase market kita bahas sesaat lagi. Halo teman-teman Republik Investor, kali ini saya akan membahas tentang market fase atau fase market. Nah, pertama-tama yang teman-teman harus ketahui, market mempunyai fase-fase di dalam sebuah trennya. Jadi jangan sampai kita baru masuk atau kita baru entry di sebuah saham ketika fase marketnya sudah berada pada ujung bullish uptrend-nya. Karena ketika kita masuk di ujung bullish uptrend-nya, di mana harga sudah jenuh untuk kembali melanjutkan kenaikan, yang ada saham itu malah turun dan mengalami reversal. Oke, yang pertama kita bahas adalah bullish fase atau fase bullish. Bullish fase ini ditandai dengan accumulation, lalu public participation, lalu excessive. Lalu yang kedua ada bearish fase, ditandai dengan distribution, panic selling, dan despair. Kali ini kita akan lebih berfokus ke bullish fase. Bullish fase di tanda pertama yaitu accumulation. Fase ini merupakan fase pada titik terendah dan biasanya pada fase ini banyak bermunculan sentimen negatif dan sikap pesimis dari para investor. Nah, kalau teman-teman pernah dengar tentang akumulasi atau accumulation, ini adalah sebuah tanda di mana harga dari sebuah saham atau sebuah saham mulai dikumpulkan oleh sebagian investor untuk nantinya berharap harga itu akan naik di kemudian harinya. Jadi proses di mana investor atau institusi sudah mengumpulkan atau mengakumulasi saham dari sebuah perusahaan. Nah, biasanya fase ini terjadi pada titik terendah setelah terjadinya penurunan yang cukup dalam. Lalu fase ini merupakan fase akhir dari sebuah penurunan harga saham yang cukup dalam, seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu yang ketiga, pada fase ini biasanya harga sudah oversold atau sudah jenuh jual, yang mengindikasikan beberapa investor mulai mempertimbangkan untuk membeli di fase ini. Ketika harga saham sudah terlalu dalam penurunannya dan eh, harga sudah oversold atau sudah jenuh jual, banyak dari sebagian investor untuk mempertimbangkan untuk masuk ke dalam saham tersebut karena sebagian mempertimbangkan harga yang sudah cukup murah dari keadaan fundamental si perusahaan. Lalu yang keempat adalah bullish reversal. Chart pattern biasanya muncul pada fase ini. Nanti kita akan bahas apa saja chart pattern yang biasa muncul pada fase accumulation. Nah, sekarang kita akan lihat contoh dari fase accumulation. Ini merupakan saham Garuda Indonesia atau GIAA, di mana pada tanggal atau bulan September 2019 terjadi akumulasi, di mana harga saham ini sudah turun cukup dalam ya, di bawah Rp200 per lembar sahamnya. Ini bisa dibilang fase akumulasi, jadi ketika harga sudah turun cukup dalam, dan beberapa investor sudah melihat bahwa ketakutan dari psikologi masyarakat yang melakukan aksi jual sehingga menyebabkan saham turun, ini dimanfaatkan oleh investor-investor institusi ataupun retail untuk kembali masuk di saham ini dan melakukan akumulasi. Karena harga saham saat ini sudah lebih rendah daripada fundamental perusahaan. Jadi bisa dilihat ada fase akumulasi di sini sebelum akhirnya harga saham melanjutkan kenaikan.
Lalu bullish fase berikutnya adalah public participation. Di fase ini banyak berita baik yang bermunculan yang mengakibatkan euforia untuk membeli saham tersebut sangat besar. Nah, di bullish fase public participation ini, masyarakat mulai memberanikan diri untuk membeli saham-saham dikarenakan saat itu banyak berita positif bermunculan di media, khususnya yang bersangkutan atau yang lebih mengarah ke perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya uh, berita positif yang bermunculan menyebabkan beberapa investor mulai tertarik untuk membeli saham tersebut. Lalu yang kedua, fase di mana investor sudah sangat optimis terhadap kenaikan saham yang mengakibatkan harga naik dengan signifikan. Jadi dengan adanya berita-berita dari media yang sangat positif terhadap saham tersebut menyebabkan harga rally atau harga terus melanjutkan kenaikan. Biasanya tren harga terjaga pada level exponential moving average 21 dan 34. Nah, kalau teman-teman biasa menggunakan indikator moving average, di mana indikator ini sangat berguna ya, atau biasa dipakai oleh para trader untuk melihat tren dari sebuah saham. Jadi di bullish fase ini, di public participation, harga terjaga di exponential moving average 21 dan 34. Jadi harga tidak menembus ke bawah dari moving average tersebut. Terjaga mengikuti pergerakan harga saham untuk melanjutkan kenaikan. Berikut merupakan contoh dari public participation di saham yang sama di Garuda Indonesia. Bisa dilihat di sini saya menggunakan exponential moving average 21 dan exponential moving average 34. Sebenarnya ini juga teman-teman bisa custom ya, bisa pakai moving average aja, bisa pakai moving average 5, 20, 60, bisa juga pakai exponential moving average, tapi saya lebih prefer ke exponential moving average karena uh, pergerakannya lebih terlihat ya kalau pakai exponential ini. Dan kenapa saya pakai yang 21 dan 34? Karena 21 dan 34 merupakan angka Fibonacci. Oke, kita lanjutkan. Di sini exponential moving average 21 ditunjukkan oleh garis berwarna kuning dan exponential moving average 34 ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Bisa dilihat bahwa harga mengikuti atau exponential moving average mengikuti arah pergerakan dari harga saham dan menjaganya untuk tetap naik pada fase public participation. Ini yang saya kotak berwarna orange ini. Harga terjaga pada exponential moving average 21 dan 34. Dan ketika harga mendekati exponential moving average 21, harga kembali rally bullish menjauhi exponential moving average 21. Jadi ini bisa menjadi entry point teman-teman ya ketika melihat saham yang sedang berada pada public participation, pasang aja indikator moving average 21 dan 34. Jadi ketika harga mulai berada pada pergerakan secondary movement, ini yang saya tunjukkan ini, pada pergerakan secondary movement bisa di buy ketika sudah mendekati moving average 21. Lalu harga kembali rally, selanjutnya ini mendekati juga moving average 21 di pergerakan secondary movement-nya, lalu akhirnya harga kembali rally lagi pada primary movement-nya.
Oke, yang terakhir bullish fase eksesif. Merupakan fase di mana harga sudah sampai pada titik puncaknya dan kenaikan mulai cenderung terbatas. Nah, ini yang harus kita hindari ketika kita membeli saham pada bullish fase eksesif. Jangan sampai kita membeli pada titik puncak di mana kecenderungan harga sudah tidak mampu untuk melanjutkan kenaikan. Di fase ini biasanya harga saham bergerak pada kenaikan untuk terakhir kalinya dalam sebuah tren. Jadi pada fase ini harga tidak mampu menembus level resisten yang mengakibatkan harga cenderung melemah atau biasanya sideways dulu ya. Harga sideways lalu kemudian turun atau bisa langsung turun. Fase ini bisa tercermin dari sulitnya harga menembus resisten kuat sebelumnya atau cenderung bergerak sideways sebelum akhirnya turun. Bearish reversal chart pattern biasanya muncul pada fase ini. Nah, kita akan lihat apakah terdapat tanda-tanda bearish reversal chart pattern. Berikut merupakan contoh dari fase eksesif dari Garuda Indonesia. Sama, kita pakai saham yang sama yaitu Garuda Indonesia. Ini merupakan fase eksesif di mana harga sudah mencapai puncaknya ya, dan terlihat tidak mampu menembus resisten. Di sini ada resisten di level 635 dan di sini terdapat bearish reversal candle ya. Di sini ada candle-candle yang cukup besar penurunannya. Candle merah tebal, doji juga yang mengindikasikan reversal. Lalu harga turun cukup dalam ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari contoh saham-saham lain yang berada pada bullish fase, yaitu accumulation, public participation, dan excessive. Kita cari contoh lainnya. Kita coba Telkom. Nah, ini juga bisa dilihat. Di sini ada bullish fase, di mana telah terjadi penurunan di saham Telkom pada bulan September 2015. Ini terdapat pola accumulation di sini. Setelah sebelumnya harga saham Telkom sempat turun dari level 2.970 lalu berada di level 2.660. Di sini ada fase accumulation lalu dilanjutkan oleh fase public participation. Sini cukup panjang ya pola public participation pada saham Telkom. Nah, biasanya pada pola atau pada fase tersebut, fase public participation, banyak bermunculan sentimen-sentimen positif dari saham Telkom, dan ini menyebabkan para investor tidak ragu untuk membeli saham Telkom walaupun sudah mengalami kenaikan yang lumayan tinggi ya. Tapi yang harus dihindari ketika berada di fase eksesif di sini. Kasih tanda merah. Nah, di sini terlihat bahwa saham Telkom tidak lagi membentuk higher high-nya ya.
atau resisten tidak bisa ditembus. Di sini resisten 4570 tidak dapat ditembus, yang menandakan fase public participation sudah selesai dan masuk ke fase eksesif. Berbeda pada fase sebelumnya di public participation, harga mampu menembus level resistennya. Di sini level resisten. Di sini level resisten minor ya. Jadi resisten minor tersebut bisa mampu ditembus oleh saham Telkom. Namun pada fase eksesif, resisten tidak mampu ditembus yang mengakibatkan pembalikan dari atau reversal dari tren Telkom. Di sini harga tidak mampu menembus level resisten 4570 yang mengakibatkan harga saham Telkom berada pada pola sideways dulu ya di sini. Bisa dilihat. Di sini sideways lalu turun. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin melihat bagaimana kondisi saham-saham pada fase accumulation, public participation maupun eksesif, bisa dilihat dari kriteria yang sudah saya jelaskan tadi. Dan pada pola eksesif itu juga ditandai dengan candle reversal candle ya. Di sini bisa dilihat doji, ada hanging man juga, dan untuk lebih jelasnya, untuk mengindikasikan harga sudah berada pada pola eksesif adalah ditandai dengan tidak mampunya harga menembus level resisten yang sudah dibentuk sebelumnya di sini 4570. Jadi trennya berubah menjadi sideways di sini. Lalu masuk ke downtrend. Walaupun ini penurunannya tidak begitu dalam ya. Di sini sideways lagi lalu melanjutkan trennya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.